Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang bank kastedian, lembaga penjamin simpanan, di mana kita tahu kalau LPS itu kan menjamin simpanan di bank sampai dengan 2 miliar dengan bunga yang sesuai batas maksimal LPS. Kemudian ada lagi lembaga yang mungkin kurang begitu kita kenal, namanya Indonesia Securities Investment Protection Fund atau SIPF gitu. Nah, seperti apa ketiga lembaga ini? Konteks daripada video ini adalah beberapa waktu lalu ada masalah di perbankan di Amerika Serikat. Eropa juga ada yang bermasalah gitu. Nah, muncul pertanyaan nih, kan yang bermasalah ini kan bukan hanya bank lokal, ada juga bank yang global yang sampai di Indonesia saja kita pernah mendengar nama bank tersebut gitu ya. Nah, kalau suatu saat misalnya nih, amit-amit gitu, bank di Indonesia nggak masalah, tapi induknya bermasalah, sehingga usaha kastediannya terpengaruh di sini. Bagaimana nasib dana nasabah di reksadana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu cara kerja reksadana, bank kastedian, LPS, dan Indonesia SIPF. Jadi, kalau reksadana itu kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Kontraknya kontrak investasi kolektif, artinya berhak menerima dana dari masyarakat umum. Kemudian MI dengan bank kastedian ada pembagian tugas. MI itu pengelola, bank kastedian itu lebih kepada administrasi dan penyimpanan gitu. Nah, dalam konteks bank kastedian gitu ya. Jadi kalau kita bilang penyimpanan itu artinya aset reksadana. Aset reksadana itu apa aja? Ketika saya subscribe Panindana Maksima 1 juta rupiah. 1 juta rupiah kan ditransfer ke rekening atas nama reksadana, bukan atas nama PT Panin. Juga bukan atas nama bank gitu ya, tapi atas nama reksadana. Nah, uang tersebut sama si reksadana ditaruh atau disimpan di bank kastedian. Tapi simpannya bukan seperti kita taruh uang tabungan atau deposito, ditaruh seperti di SDB atau safe deposit box gitu. Jadi uangnya kita simpan di bank kastedian sebagai safe deposit box. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya saya menabung 1 juta rupiah di bank BCA, maka 1 juta rupiahnya akan muncul di laporan keuangan bank BCA di liability atau hutang 1 juta rupiah karena dia berhutang kepada saya sebagai deposan. Kemudian dia punya 1 juta dalam bentuk kas yang bisa dia pakai untuk pembelian kredit, pembelian obligasi dan sebagainya. Nah, karena masuk di laporan keuangan, kalau ada apa-apa, ya memang harus dijamin sama bank. Apa namanya, sama LPS gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan suatu bank tempat saya menempatkan deposito, kan bank bisa bermasalah dong kalau misalnya mereka kelolanya tidak bagus, mengambil resiko secara berlebihan gitu. Nah, kalau misalnya mereka mengalami masalah, maka perlu ada namanya lembaga LPS untuk menjamin dana masyarakat. Nah, eh, berbeda kalau konteksnya adalah SDB. Jadi, uang yang ditaruh di dalam SDB itu tidak masuk ke laporan keuangan bank karena dia itu kayak penitipan aja. Kita taruh aset di situ dititipkan. Nah, yang ada di SDB itu tidak masuk laporan keuangan sehingga tidak perlu dijamin oleh LPS. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau banknya bangkrut, dana yang ada di dalam safe deposit box itu tidak bisa diapa-apakan karena itu bukan asetnya perbankan. Nah, jadi ini bagian yang sangat penting. Kalau dana deposito, dana tabungan, dana giro itu tercatat sebagai bagian daripada laporan keuangan perbankan, sehingga kalau ada kebangkrutan itu bisa disita. Makanya perlu ada lembaga penjamin simpanan. Sebaliknya, kalau misalkan kita menempatkan di SDB, itu bukan aset perbankan, sehingga tidak jadi masalah. Nah, kalau misalnya asetnya ada di SDB, kemudian pengelolanya bermasalah, ya tinggal diganti pengelolanya, tapi SDB-nya masih tetap butuh di situ. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, di Indonesia belum pernah ada bank kastedian yang bangkrut, sepengetahuan saya, gitu ya. Tapi saya tahu ada yang menutup usahanya. Jadi kalau dulu saya ingat ada namanya ABN AMRO, ya ini kalau nggak salah bank asal Belanda gitu. Nah, mereka punya jasa bank kastedian. Di tahap-tahap awal itu setahu saya juga ada beberapa reksadana yang menunjuk bank tersebut sebagai bank yang mengelola
bank yang memberikan jasa penitipan kolektif atau sebagai bank kastodiannya. Nah, karena banknya tutup, ya bukan karena apa juga sih, ya kebijakan di kantor pusatnya aja. Jadi, oke, kita nggak fokus di Asia misalnya, mereka tarik balik ke Eropa lagi. Jadi semua bank yang ada di di wilayah Asia ditutup. Nah, karena tutup, salah satunya juga usaha bank kastodian. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Nggak ada yang masalah kok, cuma serah terima aja. Yang tadinya BK-nya Bank ABN AMRO diserah terimakan ke bank kastodian yang lain. Nah, itu mungkin perpindahan kastodian paling awal yang pernah terjadi. Dalam prakteknya Bapak Ibu ya, pindah bank kastodian itu sangat lazim. Ya. Misalnya karena layanan. Ya. Ada bank kastodian nggak bisa share class. Share class itu reksadananya kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kayak Panin IDX 30-nya Panin itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Sri Kahati ada kelas A, ada kelas B. Ya, jadi kelas itu artinya satu reksadana, tapi bisa dibikin beberapa kelas. Kelas A misalnya, minimumnya dari 100.000. Kelas B, minimumnya dari 10 miliar. Kelas C dari 100 miliar gitu. Atau juga kadang-kadang banyak yang pakai kelas untuk sesuai selling agent. Dijual di bank A, kelas A. Dijual di bank B, kelas B. Dijual di sekuritas C, kelas C gitu. Nah, ada kastodian yang mampu menyediakan jasa itu, ada yang tidak bisa. Kalau tidak bisa gimana? Ya terpaksa kita pindahkan. Ya, jadi kadang-kadang karena layanan, kadang-kadang karena investor dominan misalnya. Jadi misalkan reksadananya dananya 200 miliar, performanya bagus. Ada satu investor institusi besar nih mau masukin dana. Dia mau masukin 800 miliar, jadi genapin jadi 1T gitu. Tapi dia bilang, waduh, custody-nya itu ya. Kayaknya sama saya adminnya kurang cocok nih. Tolong dong dipindahkan supaya saya punya pembukuan gampang. Karena saya punya produk, semuanya custody di situ. Ya, kadang-kadang mereka bisa di tengah-tengah, jarang sih. Ya. Kadang-kadang bisa juga dari awal. Jadi dia sudah bilang, nanti bentuk ya produk saya mau nempatin sekian ratus gitu, atau sekian T. Tapi saya mau custody-nya di sini gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau namanya MI dapat rezeki begitu ya, kita otomatis akan mempertimbangkan bank yang direkomendasikan tersebut sebagai bank kastodi yang utama. Ya. Dan atau marketingnya persuasif. Pindah-pindah orang itu umum kok, nggak hanya di sektor non keuangan. Keuangan juga sangat sering. Bank kastodian juga orang yang sering pindah. Jadi kadang-kadang pindahnya juga nggak tanggung-tanggung, bedol desa seperti itu. Nah, ketika mereka bedol desa, ya kadang-kadang diajak juga, mau nggak saya sekarang di sini pakai kastodian saya gitu. Nah, jadi perpindahan itu sekali lagi sangat lazim. Pada saat perpindahan biasanya tidak ada efek atas dana nasabah karena hanya pengelolanya diganti. Cuma kadang-kadang lama apa pendeknya proses perpindahan tersebut tergantung. Kalau nasabahnya banyak, ada pending-pendingan, nah itu lama. Tapi kalau dia sedikit, cepat perpindahannya. Jadi kalau harga reksadana naik atau turun itu bukan karena perpindahan kastodian, tapi lebih karena dia beli saham, beli obligasi, harganya naik turun. Nah, kemudian kalau kita bicara kebangkrutan atau permasalahan, itu baru terjadi kalau misalnya reksadana dapat dana dari masyarakat, dia tempatkan deposito, ya namanya reksadana kan sudah pastilah di atas 2 miliar, sehingga tidak masuk penjaminan LPS lagi. Nah, kalau bank yang bermasalah, baru itu reksadananya bisa bermasalah juga, karena siapa tahu dia nempatin 100 miliar, yang bisa ditarik cuma 80 misalnya. Nah, berkaca pada kasus di Silicon Valley Bank, Signature Bank, ya, First Republic itu, ternyata kalau ada kondisi darurat atau berpotensi menjadi resiko sistemik, bisa juga loh dijamin 100% gitu ya. Walaupun dia punya penempatan di atas LPS. Ini sudah pernah kejadian di Amerika Serikat. Apakah pasti berulang? Tidak ada yang menggaranti. Tapi kalau terjadi resiko sistemik, mungkin masih bisa dilakukan di Indonesia. Nah, terus pertanyaannya, kalau gitu Indonesia SIPF itu apa? Berarti kan reksadana tuh kayak nggak ada jaminannya, nggak ada seperti LPS yang sebenarnya ada, Bapak Ibu. Nah, reksadana itu namanya Indonesia Securities Investment Protection Fund. Ada websitenya, juga ada alamat IG atau Twitternya bisa di-follow ya. Jadi kalau LPS menjamin dana masyarakat dalam batasan tertentu di perbankan,
Maka SIPF itu fokusnya di pasar modal. Jadi ada di reksadana, ada juga di saham. Nah, kalau di reksadana itu apabila ya ada kehilangan aset yang disebabkan kelalaian bank kastodian. Yang namanya kan itu apa namanya? Safe deposit box kan, bisa dibobol maling, bisa ada oknum yang mencuri barang atau apa gitu. Nah, dalam hal penurunan nilai aset signifikan, bukan signifikan, jadi penurunan nilai aset karena kelalaian bank kastodian, somehow orangnya bisa meloloskan atau apa gitu ya, maka atas kelalaian tersebut masuk dalam penjaminan SIPF gitu. Nah, bedanya kalau di LPS itu per orang, kalau SIPF itu per bank kastodian kalau tidak salah. Ada batasannya. Bisa dilihat di websitenya si SIPF itu. Nah, sampai saat ini kalau boleh saya katakan, apakah ada dampak langsung Silicon Valley Bank dan permasalahan bank di Amerika Eropa terhadap Indonesia? Menurut saya tidak ada dampak langsungnya. Karena secara bisnis kita tidak banyak berhubungan dengan itu. Kemudian secara struktur perbankan juga agak berbeda ya. Kalau di sana mungkin lebih longgar, kalau di sini lebih ketat. Nah, dampak langsung tidak ada, tapi dampak tidak langsung ada. Seperti ketakutan, oh nanti kalau sana masalah sini bisa kena juga gitu ya. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan beberapa orang bank yang mungkin dia banknya bukan bank relatif besar ya, bank menengah bawah gitulah dari sisi total aset. Ya nasabahnya juga khawatir, sana masalah kamu masalah nggak? Jadi kekhawatiran seperti itu ada ya. Tapi kalau secara fundamental sih tidak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, sejak Silicon Valley Bank dan Amerika bermasalah, yang diuntungkan itu malah obligasi. Kenapa? Karena prediksi bahwa suku bunga akan tidak naik terlalu agresif lagi. Karena ada anggapan bahwa kejadian Silicon Valley Bank ini karena bunganya naik terlalu tinggi. Makanya harga obligasi koreksi banknya mengalami masalah. Kalau begitu bunganya mungkin akan naik, tapi tidak akan agresif lagi seperti perkiraan awal. Nah, terhadap saham bagaimana? Ya, ada nggak ada SVB, dari dulu saham itu sudah volatile gitu. Desember 2022 lalu saya masih ingat sepanjang karir saya di pasar modal, baru kali ini window dressing gagal gara-gara Goto gitu kan. Kemudian data inflasi US di bulan Februari gitu ya. Bulan Januari kalau nggak salah diterbitkan Februari, itu volatile. Maksudnya bukan volatile, di atas ekspektasi gara-garanya saham crash gitu. Nah, tidak lama lagi pulih. Kenapa? Karena penurunan itu ternyata berbarengan sama musim laporan keuangan sama pembagian dividen yang jumbo. Jadi waktu itu bisa jadi momentum pembelian. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bank kastodian, LPS dan Indonesia SIPF. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga tersebut dan cara kerjanya yang baik, mudah-mudahan membuat resiko seperti SVB di Amerika tidak kejadian di Indonesia, dan juga resiko bahwa kehilangan aset itu sangat kecil ketika kita menempatkan dana pada sistem perbankan. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.